Bab 501, tembakan kursi ini dapat membunuhnya. Di Gunung Feixian, Ning Bingxian menatap hati iblis dengan ekspresi yang rumit. Dari cencangan di sini, Ning Bingxian sudah mengerti seluk-beluknya. Ternyata tubuh iblis Sang Buddha ditekan secara terpisah. Hati iblis ini hanya sebagian dari tubuh iblis Sang Buddha. Dan Xianggong sekarang punya tujuan, yaitu untuk menemukan tubuh iblis Sang Buddha yang ditekan lainnya dan membangkitkan Sang Buddha, sehingga memperoleh seni mendalam tertinggi keabadian dan keabadian Dava yang membangkitkan tubuh abadi iblis. Untuk ini, tentu saja, Ning Bingxian memilih untuk membantu Xianggong. Apa yang akan dilakukan suami itu? Lalu melakukan apa? Dao abadi beku. Xianggong, dengan cara ini, tuan dari keluarga budak mungkin hanya iblis yang lahir dari bagian tubuh iblis Sang Buddha, bukan Buddha Sang Buddha yang sebenarnya. Chen Chang'an mengangguk. Seharusnya seperti ini, tetapi saya tidak tahu bagian mana dari Sang Buddha yang lahir dengan pikiran iblisnya. Dao abadi beku. Saya juga tidak yakin. Tidak heran dia tidak pernah terlihat meninggalkan pulau iblis kekacauan. Bagian tubuh iblisnya itu seharusnya ditekan di pulau iblis kekacauan. Jika Xianggong akan pergi ke pulau iblis kekacauan, keluarga budak dapat membawamu ke sana. Baiklah, Chen Chang'an juga punya rencana ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah tubuh ini dapat berkultivasi. Chen Chang'an tidak bermaksud mengasinkan ikan seperti sebelumnya. Adalah hal terbaik untuk dapat membangkitkan Buddha-Buddha lebih awal. Bahkan, di sini, di Chen Chang'an, masalah membangkitkan Buddha-Buddha juga didahulukan. Di Gunung Feixian, Wu Qingyao, yang belum sepenuhnya memperoleh kehidupan baru, menguping pembicaraan antara Chen Chang'an dan Ning Bingxian. Wu Qingyao terkejut ketika dia mendengar bahwa Ning Bingxian akan membawa Chen Chang'an ke pulau kekacauan. Ups, ada bahaya di sana, Tuan. Wu Qingyao tidak peduli tentang tumbuh besar di Gunung Feixian, dan berencana untuk pergi. Pergi dan beritahu Tuan berita ini. Tapi aku tidak tahu, bagaimana mungkin tindakan kecil Wu Qingyao bisa lolos dari penguasa domain tak terkalahkan. Wu Qingyao baru saja meninggalkan Gunung Feixian dengan tenang. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya kembali. Lihatlah rumput peri ini. Chen Chang'an berkata, Sneaki, kau tidak ingin terlahir kembali di sini, kemana kau akan pergi? Ning Bingxian melihat rumput peri ini. Sekilas mengenalinya. Ini adalah Wu Qingyao, adik perempuan junior yang memiliki janin suci 9 kehidupan. Mengapa kamu di sini? Ning Bingxian penuh dengan permusuhan. Chen Chang'an terkejut. Kalian saling kenal. Ning Bingxian mengangguk. Xianggong, ini adalah adik perempuan juniorku, dan juga penerus kuali dari lelaki tua di Pulau Kekacauan. Beberapa hari yang lalu, dia mendengarkan perintah lelaki tua itu dan datang untuk menangkapku, tetapi dia dibunuh olehku. Aku tidak menyangka akan berakar dan terlahir kembali di wilayah abadi 9 provinsi. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar. Ning Bingxian terkejut, untuk mengatakan, jika Wu Qingyao terlahir kembali dengan sempurna, maka, kekuatannya pasti akan melampaui Ning Bingxian. Lain kali keduanya bertarung lagi, mungkin Ning Bingxian masih bukan lawan Wu Qingyao. Tetapi sekarang, Wu Qingyao baru saja terlahir kembali, dan bahkan janin suci 9 kehidupan belum sepenuhnya terlahir kembali. Secara alami, tidak mungkin menjadi lawan Ning Bingxian. Meskipun janin suci 9 kehidupan Wu Qingyao masih memiliki beberapa kehidupan untuk dijalani. Namun, jika Ning Bingxian mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, bahkan jika Wu Qingyao memiliki rahim suci 9 kehidupan, tidak akan pernah ada harapan untuk terlahir kembali. Setelah ketahuan, Wu Qingyao
Ela napas dan berhenti bersembunyi. Sebuah bayangan putih muncul dari rumput peri. Kakak senior, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini. Wu Qingyao berkata dengan dingin. Adik junior kecil, kau masih begitu terobsesi dan diam-diam pergi. Apakah kau ingin memberitahu orang tua itu? Benang perak Wu Qingyao seperti salju, dan kulitnya seperti batu giok. Matanya tenang, sepucat air. Kakak senior, kau adalah seorang guru untuk 1 hari dan seorang ayah seumur hidup. Guru dalam bahaya, dan sebagai seorang murid, bagaimana kau bisa mengabaikannya? Setelah mendengarkan kata-kata Wu Qingyao, Ning Bingxian sangat marah. Karena kamu melihat pemandangan di Gunung Feixian ini, kamu sudah tahu bahwa lelaki tua itu berbohong kepadamu. Dia bukanlah Buddha, tetapi hanya pikiran iblis yang lahir dari beberapa tubuh iblis. Kamu masih dengan naif berpikir bahwa lelaki tua itu bisakah aku membawamu kembali ke kampung halamanmu. Setelah mendengarkan kata-kata Ning Bingxian, Wu Qingyao menghela nafas. Kakak senior, bagaimanapun juga, kamu dan aku dibesarkan oleh guru. Ning Bingxian mencibir. Selain kita, orang tua itu telah membesarkan banyak saudara laki-laki dan perempuan, tapi kenapa? Kecuali beberapa dari mereka yang mematuhinya, semua saudara laki-laki dan perempuan lainnya telah menjadi kuali orang tua itu. Adik perempuan, kamu mengandung janin suci 9 kehidupan, jika kamu tidak bangun secepatnya, kamu akhirnya akan mati dan menjadi kuali orang tua itu. Cukup, dengarkan kata-kata Ning Bingxian. Wu Qingyao ada di sana. Matanya menjadi dingin. Melihat Wu Qingyao seperti ini, pada Ning Bingxian, matanya bahkan lebih dingin. Adik junior kecil, janin suci 9 kehidupanmu belum pulih. Jika aku membunuhmu hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan kamu akan benar-benar mati. Kakak senior akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu pasti sangat terobsesi. Wu Qingyao menggelengkan kepalanya pelan. Jika kamu mati hari ini di tangan kakak senior, itu juga hidupmu. Pada Ning Bingxian, seketika, kekuatan kaisar meletus, seperti aliran deras gunung dan ombak besar, melampiaskan dunia. Wu Qingyao tidak mau kalah, juga meletus. Namun, ada kesenjangan besar dalam kekuatan keduanya. Kekuatan Ning Bingxian benar-benar menekan kekuatan Wu Qingyao. Chen Chang'an baru saja menonton adegan ini, tetapi tidak menghentikannya. Pada hari yang sama, Yang Jian, Dewa Erlang yang diperankan oleh Chen Chang'an, pergi mencari Ning Bingxian. Saya pikir Ning Bingxian adalah orang yang begitu kejam sehingga bahkan adik perempuannya sendiri akan terbunuh. Baru hari ini saya mengetahui bahwa Wu Qingyao dapat dibangkitkan di sini, tetapi dia berakar dan terlahir kembali di Gunung Feixian secara tidak sengaja. Chen Chang'an masih memiliki perubahan besar pada Ning Bingxian. Meskipun tubuh Ning Bingxian melonjak dengan kekuatan saat ini, dan niat membunuhnya kuat. Namun, Chen Chang'an melihatnya sekilas. Ning Bingxian tidak benar-benar ingin membunuh Wu Qingyao. Sungguh, Ning Bingxian tidak membunuh Wu Qingyao pada akhirnya. Kali ini, adik perempuannya benar-benar mati. Di tubuh Ning Bingxian, kekuatannya menyatu. Dia tampak dingin dan menatap Wu Qingyao dengan tatapan tegas. Ning Bingxian berkata dengan suara yang dalam. Orang tua itu, aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara-saudari yang sudah mati. Kata Wu Qingyao, kekuatanmu tidak bisa membunuh Tuan. Pada saat ini, Chen Chang'an angkat bicara. Meskipun Ning Bingxian tidak bisa membunuh tuanmu, tetapi kursi ini, aku berencana untuk melakukan sesuatu pada tuanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhnya. Wu Qingyao menatap pemuda berjubah putih itu, dan ekspresinya yang polos seperti air tampak rumit saat ini. Hati iblis itu,
Chen Chang'an dengan mudah ditekan dan ditundukkan. Meskipun tuannya lebih kuat dari hati iblis ini, tapi belum tentu itu adalah lawan Chen Chang'an. Bab 502, Peti Harta Karun Ikan Asin Terbaik. Aku dari kelas 2. Jika Chen Chang'an ingin mengambil tindakan terhadap tuannya, Wu Qingyao tidak menyangka bahwa tuannya akan menjadi lawan Chen Chang'an. Jadi, inilah sebabnya Wu Qingyao ingin meninggalkan Gunung Feixian demi menyampaikan berita itu kepada tuannya. Kata-kata Chen Chang'an itu membuat Wu Qingyao tampak terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Chen Chang'an tersenyum. Sepertinya kamu memiliki pengetahuan diri. Pada saat ini, Ning Bingxian telah mengambil tindakan untuk menekan Wu Qingyao. Dia menembak untuk menghapus kutukan pembunuh dewa yang ditanam oleh lelaki tua itu di tubuh Wu Qingyao. Namun, kesenjangan kekuatan antara Wu Qingyao dan Ning Bingxian terlalu besar. Ning Bingxian bergerak, membuat Wu Qingyao tidak dapat melawan sama sekali di sini. Sekejap mata, Wu Qingyao ditekan. Dia panik. Kakak, apa yang kamu lakukan? Pria tua itu menanam kutukan pembunuh dewa di tubuhmu, dan hari ini, aku akan menghapusnya untukmu. Wajah Wu Qingyao menjadi pucat. Tidak mau. Namun Ning Bingxian, terlepas dari kemauan Wu Qingyao atau tidak, dia mengangkat tangannya dan menamparkannya di antara kedua alis Wu Qingyao. Menggunakan cara yang kuat, dia mulai menghapus mantra pembunuh dewa di jiwa Wu Qingyao. Namun tepat di antara kilatan petir itu, aku melihat pola aneh muncul di antara kedua alis Wu Qingyao, memancarkan cahaya berbahaya, dengan kekuatan jahat yang melonjak di dalam. Apa ini? Ning Bingxian menatap. Namun aku melihat pola aneh itu memancarkan cahaya berbahaya. Pada saat ini, mata Wu Qingyao menjadi sangat dingin, dan benang perak 3000 berkibar seperti pedang tipis berwarna perak. Itu lebih seperti membuka segel. Biarkan tingkat kultivasi Wu Qingyao meletus seperti gunung berapi yang sedang tidur pada saat ini, naik dengan mantap, menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Sekejap mata, aura kultivasi Wu Qingyao telah melampaui Ning Bingxian. Ning Bingxian terkejut. Wajah Wu Qingyao tanpa ekspresi saat ini, ekspresinya dingin, dan dia tidak memiliki emosi. Di tangannya, pedang peri perak mengembun. Saat ini, di antara langit dan bumi, aura pedang yang mengerikan memenuhi udara, membuat orang-orang menjadi dingin. Aura membunuh langsung meletus. Pedang Wu Qingyao seperti membelah dunia. Sebuah pedang menghantam Ning Bingxian. Ning Bingxian sama sekali tidak bisa melawan. Meskipun dia adalah seorang kaisar semu. Namun, kekuatan pedang ini, bahkan dia tidak dapat menandinginya. Melihat pedang ini hendak menyerang tubuh Ning Bingxian. Untungnya, Chen Chang'an mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan meraih pedang di tangan Wu Qingyao. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan pedang ini. Sulit juga untuk melukai Chen Chang'an sedikit pun. Ning Bingxian melihat kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba dan menangkis pedang itu untuknya. Dia menatap kosong. Terima kasih atas bantuanmu. Istana bawah tanah abadi, jika kamu membantuku, aku tidak akan melihatmu terluka. Kata-kata Chen Chang'an tenang dan acuh tak acuh. Tetapi setiap kata menggerakkan hati Ning Bingxian yang berhati-hati. Wu Qingyao itu masih acuh tak acuh, dan pola aneh di antara alisnya bersinar dengan cahaya. Meskipun pedang yang dia tebas diblokir oleh Chen Chang'an, tetapi Wu Qingyao tidak takut dan mengayunkan pedangnya lagi. Tebasan lagi. Chen Chang'an menyatukan jari-jarinya dan menjepit pedang yang ditebas Wu Qingyao untuk kedua kalinya. Gunakan sedikit kekuatan. Hanya terdengar bunyi klik yang tajam. Pedang peri itu patah dengan paksa. Chen Chang'an melihat keadaan Wu Qingyao, dan berkata kepada Ning Bingxian, melihat penampilannya,
dia sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Pasti tangan dan kaki lelaki tua itu yang berada di tubuh adik perempuannya, dan tidak dapat dihindari bahwa adik perempuannya tidak mendengarkan nasihatnya dan terobsesi. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Meskipun Ning Bingxian memiliki sikap buruk terhadap Wu Qingyao, dia sangat acuh tak acuh dan bahkan pernah membunuhnya, jadi dia memiliki permusuhan yang besar terhadap Wu Qingyao. Namun sebenarnya, ini tidak terjadi. Wu Qingyao adalah adik perempuannya. Bagaimana mungkin Ning Bingxian melihatnya melompat ke dalam lubang api? Untuk waktu yang lama, Ning Bingxian ingin menyelamatkan Wu Qingyao. Namun, Wu Qingyao tidak mendengarkan nasihatnya lagi dan lagi di sini. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Chen Chang'an mengangguk sedikit. Kepadanya, semua ini hanyalah hal sepele. Dia menembak Wu Qingyao, menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan. Dia mengangkat tangannya dan membunuh Wu Qingyao. Ning Bingxian tercengang. Sigma, derajat-derajat, Xianggong, keluarga budak hanya meminta orang untuk menemukan cara menyelamatkan adik perempuan junior. Kamu, bagaimana kamu membunuh adik perempuan junior? Pada saat ini, Ning Bingxian menatap Wu Qingyao yang tiba-tiba terbunuh, dan pikirannya menjadi kosong. Dan setelah Wu Qingyao terbunuh, seekor cacing panjang muncul dari tubuh Wu Qingyao. Cacing panjang ini berwarna hitam pekat, tetapi tidak terlihat. Bahkan Ningbing Abadi tidak menyadari cacing panjang ini. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dari pandangan Chen Chang'an. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Cacing panjang itu tertangkap di tangannya. Serangga panjang hitam pekat itu berjuang keras di tangan Chen Chang'an. Terdengar teriakan melengking, dan energi iblis melonjak, langsung menjadi lebih besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi 1 inci panjangnya. Itu akan menggali ke dalam tubuh Chen Chang'an. Tapi, Chen Chang'an menekannya dengan kekuatan domain tak terkalahkan. Ning Bingxian, sepertinya keadaan adik perempuanmu seharusnya adalah hantu cacing panjang ini. Ning Bingxian menatap kosong ke tubuh Wu Qingyao. Xianggong, adik perempuan junior, apakah dia benar-benar mati? Ning Bingxian merasa getir di hatinya. Dia ingin menyelamatkan adik perempuan itu. Tetapi secara tidak sengaja, dia dibunuh oleh Xianggong. Dan sekarang, janin suci 9 kehidupan adik perempuan junior belum pulih. Kali ini dia meninggal, dan dia tidak dapat dibangkitkan sama sekali. Bahkan jika Chen Chang'an membunuh Wu Qingyao, Ning Bingxian tidak akan pernah bisa menyimpan dendam terhadap Chen Chang'an. Waktu dan hidup, mungkin ini adalah hidup adik perempuannya. Bagaimanapun, dia sudah mati, dan itu bukan kuali milik lelaki tua itu. Namun melihat Chen Chang'an tersenyum, dia berkata, Ning Bingxian, apakah kamu lupa bahwa di Sekte Buddha, aku membangkitkan Amiao yang sudah mati, bagaimana jika adik perempuanmu mati? Jangan katakan itu lagi. Setelah membunuh Wu Qingyao, Chen Chang'an masih sangat senang. Mengapa? Karena setelah membunuh Wu Qingyao, dia benar-benar mendapat hadiah 100 juta nilai domain. Selain itu, peti harta karun ikan asin juga meledak. Peti harta karun ikan asin ini sama sekali berbeda dari peti harta karun ikan asin yang telah terungkap sebelumnya. Di bagian depan, ada awalan. Peti harta karun ikan asin bergengsi. Luar biasa, sistemku. Sekali melihat peti harta karun ikan asin ini luar biasa. Tanpa diduga, setelah membunuh Wu Qingyao, hal ini pecah. Dan Ning Bingxian mendengarkan jawaban Chen Chang'an yang meyakinkan, dan tidak dapat menahan rasa getir di hatinya. Xianggong, tetapi adik perempuannya adalah seorang kaisar semu.
Alam kuasi kaisar adalah yang terkuat dari ribuan makhluk abadi, dan kekuatannya sangat besar. Bagaimana orang biasa dapat dibangkitkan? Secara umum, mereka yang kuat di alam kuasi kaisar lebih dibatasi oleh dao besar. Secara umum, setelah kematian Kaisar Zundi, dia tidak dapat dibangkitkan sama sekali. Mengenai kematian Wu Qingyao, elumnya, itu karena dia memiliki anak suci 9 kehidupan. Mengenai janin suci 9 kehidupan, Wu Qingyao telah mendengar lelaki tua itu membicarakannya. Apakah itu milik ribuan wilayah abadi, tetapi dari luar wilayah itu? Jadi, Wu Qingyao dapat dibangkitkan setelah kematian. Tetapi sekarang, janin suci 9 kehidupan Wu Qingyao belum pulih. Sekarang dia sudah mati, dia benar-benar mati. Jalan Chen Chang'an, Ning Bingxian, adik perempuanmu yang masih kecil sudah mati dan tidak dapat dibangkitkan, jadi kamu membenciku. Ning Bingxian menatap Chen Chang'an dengan ekspresi rumit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan membenci, mungkin ini hidupnya. Bagaimanapun, saat ini, Ning Bingxian tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Wu Qingyao. Jika bukan karena Xianggong hari ini, bahkan sangat mungkin dia sendiri akan mati di tangan Wu Qingyao. Mendapat jawaban Ning Bingxian, Chen Chang'an tersenyum, masih percaya diri. Ning Bingxian, apa yang kau katakan, tidak dapat menyelamatkannya, dia hanyalah orang biasa, dan aku, dari kelas 2, secara alami dapat menyelamatkannya. Ning Bingxian terkejut. Xianggong, tetapi adik perempuannya adalah Kaisar Semu dan tidak dapat dibandingkan dengan iblis kucing itu. Bagaimana dengan Kaisar Sun? Bahkan jika Kaisar Agung meninggal di depan kursi ini ingin menyelamatkannya, tetapi itu hanya sebuah pikiran. Kata-kata yang tenang, penuh percaya diri dan mendominasi. Tubuh Chen Chang'an tampak bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang membuat Ning Bingxian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Bab 503, Setan-setan budak, jangan kembali. Dengarkan kata-kata Chen Chang'an. Dalam hati Ning Bingxian, dia tidak bisa tidak percaya pada Chen Chang'an. Mungkinkah Tuan Xiang benar-benar dapat menghidupkan kembali Wu Qingyao, yang berada di ranah Kaisar Semu? Tapi saya melihat Chen Chang'an mulai. Itulah kekuatan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Sungguh, Wu Qingyao, yang baru saja dibunuh oleh Chen Chang'an, langsung dibangkitkan. Vitalitas kembali ke puncaknya. Belum lagi pemulihan vitalitas, bahkan embrio suci 9 kehidupan juga telah pulih. Kekuatannya, dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan lebih baik. Selain itu, bahkan mantra pembunuh dewa yang ditanam di tubuh Wu Qingyao segera dihapus oleh Chen Chang'an setelah kematian Wu Qingyao tadi. Tidak perlu diganggu oleh kutukan pembunuh dewa. Ning Bingxian tercengang. Xianggong benar-benar membangkitkan adik perempuan junior yang berada di ranah Kaisar Semu. Ini. Ning Bingxian terkejut. Mata Phoenix itu bahkan lebih cemerlang, menatap Chen Chang'an dengan kekaguman dan kekaguman. Di matanya, itu semua Chen Chang'an. Bagaimana? Jalan Chen Chang'an. Xianggong luar biasa. Pada saat ini, Wu Qingyao yang bangkit kembali, pupil matanya mendapatkan kembali kelincahannya saat ini. Dibandingkan dengan masa lalu, dia tampaknya memiliki sedikit warna emosional. Dia sangat terkejut ketika melihat Ning Bingxian. Kakak, Ning Bingxian melirik cacing hitam panjang yang ditekan di tangan Chen Chang'an, lalu menatap Wu Qingyao dan bertanya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kata Wu Qingyao. Kakak senior, terima kasih padamu kali ini. Aku khawatir aku akan selalu dikendalikan oleh Tuan. Kemudian, Wu Qingyao menatap Chen Chang'an dengan rasa terima kasih.
Kepada Chen Chang'an, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup para seniorku, tidak hanya untukku yang terbebas dari iblis, tetapi juga untuk mantra pembunuh dewa yang ditanamkan oleh guruku untukku. Ning Bingxian mengerutkan kening, sihir. Kata Wu Qingyao, ya, beberapa tahun yang lalu, aku ditanam oleh guruku dengan salah satu iblisnya untuk mengendalikan kesadaranku. Bukan hanya aku, tetapi juga saudara-saudari senior lainnya juga ditanam dengan iblisnya. Untungnya, kakak senior, kamu pergi lebih dulu, dan guru belum sempat menanam iblis untukmu. Kalau tidak, kakak senior, kamu mungkin sudah dikendalikan olehnya. Mata Ning Bingxian dingin. Begitu, Chen Chang'an menatap cacing hitam panjang yang ditekan. Lalu apa yang ingin kau lakukan dengan benda ini? Pada saat ini, Demon Heart yang telah mengawasi, angkat bicara. Tuanku, Gu ajaib ini lahir dari pikiran iblis yang menyertainya. Ia tidak hanya mengendalikan kesadaran orang lain, tetapi juga memiliki peran yang lebih penting. Apa fungsinya? Gu ajaib dapat menyerap esensi kehidupan, seperti ruang bawah tanah yang kubangun di Sekte Buddha, merampas esensi kehidupan. Selama iblis ini berada di tubuh orang lain, setiap saat, ia akan merampas esensi kehidupan di tubuh mereka dan menjadi makanan bagi orang itu untuk menjadi lebih kuat, terutama Kaisar Kuan, yang esensi kehidupannya sangat agung, bahkan lebih dari itu. Menjijikkan. Ketika Ning Bingxian mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Adapun Wu Qingyao, dia mendengarnya. Dia menghela nafas. Ternyata, mengapa aku selalu merasa bahwa esensi kehidupanku selalu sangat lemah, tidak dapat mencapai puncaknya. Demon Heart mencibir. Kuncinya adalah mengubah orang menjadi budak iblis. Iblis ini jelas sudah dewasa. Untungnya, kamu sudah bertemu dengan orang dewasa. Kalau tidak, ketika rahim suci 9 kehidupanmu membantumu memulihkan subversi, sudah waktunya untuk berubah menjadi budak iblis. Kamu harus berterima kasih kepada tuanmu. Hati iblis ini tahu waktu. Tahu kekuatan Chen Chang'an. Dia mulai berlutut dan menjilat dengan sangat cepat. Chen Chang'an melirik Mo Xin. Titik. Apa itu budak iblis? Penjelasan ajaib. Tuanku, ini adalah iblis Taoisme, dan hanya dengan berubah menjadi budak iblis, ia dapat membawa kekuatan Buddha-Buddha, dan gadis ini adalah kaisar semu. Bukan tidak mungkin. Bagaimana dengan budak iblismu? Hati iblis ini sangat memalukan. Tuanku, kekuatanku terlalu lemah, esensi kehidupan yang aku rampas terbatas, dan aku tidak memiliki sihir pendamping, jadi aku tidak dapat dibandingkan dengan orang itu. Kurasa, mungkin ada banyak budak iblis di sekitar orang itu. Chen Chang'an mengangkat alisnya. Lihatlah iblis yang lahir dari sihir yang terus meluap dari hati iblis. Chen Chang'an memusnahkan iblis-iblis itu dan memperoleh banyak nilai domain. Katanya, jadi, sisa-sisa tubuh iblis abadi, iblis yang lahir dari sihir, lebih kuat daripada iblis yang lahir dari sihirmu. Ya, guru, tetapi itu terutama karena aku tidak cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan hati iblis yang bocor keluar. Kekuatan pikiran iblis lain seharusnya mampu mengendalikan kekuatan sihir yang bocor keluar dari tubuh iblis abadi, sehingga iblis akan dikaitkan dengannya. Ning Bingxian setuju dengan kata-kata hati iblis ini. Bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat iblis di Pulau Iblis. Chen Chang'an bertanya kepada Wu Qingyao, bagaimana caramu menghadapi iblis ini? Aku juga meminta para senior untuk membantuku menghancurkan binatang ajaib ini. Bagus. Api pun muncul. Iblis itu berjuang di dalam api dan mengeluarkan teriakan yang menusuk. Dalam sekejap mata, tongkat sihir itu terbakar menjadi abu dalam api. Dao abadi beku. Adik junior kecil, sekarang, apakah kamu masih ingin kembali ke orang tua itu?
Wu Qingyao menggelengkan kepalanya. Upaya keras kakak senior, adik junior tahu di dalam hatinya, itu hanya iblis dan kutukan pembunuh dewa yang bekerja di dalam hatiku, membutakan pikiranku, dan aku tidak akan kembali. Jika bukan karena penyelamatan Chen Chang'an hari ini, Wu Qingyao sangat jelas tentang situasi masa depannya. Sama seperti kakak dan adiknya yang tua. Tidak mati, itu adalah untuk menjadi bawahan tuannya. Sekarang, Wu Qingyao juga tahu. Mungkin, kakak dan adik yang tidak mati tidak menjadi bawahan tuannya. Sebaliknya, dia telah menjadi budak iblis tuannya. Mendengar jawaban Wu Qingyao, Ning Bingxian akhirnya tersenyum lega. Pergi ke Pulau Iblis Kekacauan dan bawa kembali bagian tubuh iblis Buddha-Buddha ini. Meskipun Chen Chang'an benar-benar ingin membangkitkan Buddha-Buddha, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak dapat mengingatnya. Sekarang, dia hanya memiliki hati iblis dari Tuan Buddha. Dan di Pulau Iblis Kekacauan, bagian mana dari Tuan Buddha-Buddha yang ditekan, Chen Chang'an belum tahu. Selain itu, di mana bagian lain yang ditekan? Chen Chang'an belum memiliki petunjuk. Tampaknya seseorang harus dikirim untuk menemukannya. Mungkin, beberapa tubuh iblis yang ditekan oleh para penguasa para dewa di awal, dan beberapa dari mereka tidak dilahirkan dengan pikiran iblis, dan itu belum tentu demikian. Namun untungnya, di antara pikiran ajaib, ada beberapa perasaan dalam kegelapan. Mengetahui setidaknya satu hal adalah perkiraan lokasi bagian lain dari tubuh iblis. Secara keseluruhan, Chen Chang'an pasti telah mengumpulkan semua sisa-sisa Tuan Buddha-Buddha. Bangkitkan Sang Buddha Dewa dan dapatkan seni misterius tertinggi, hukum agung keabadian dan keabadian. Bab 504, Pergerakan Ribuan Abadi, Tugas. Ribuan Dewa. Karena lahirnya artefak kuno, peta pemakaman, alam abadi yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Itu membuat banyak dewa, bahkan yang paling kuat, curiga bahwa dewa Buddha-Buddha tidak mati. Dia masih hidup. Memikirkan hal ini membuat banyak dewa merasa takut dan putus asa. Tentu saja, bagi mereka, ada pikiran lain, yaitu membunuh dewa Buddha-Buddha yang terlahir kembali. Banyak ahli top masih memiliki keyakinan penuh pada ide ini. Lagi pula, bagi mereka, 100.000 tahun yang lalu, ketika yang kuat berkumpul, mereka telah mengepung dan membunuh dewa setan Buddha sekali. Jadi, mereka berpikir bahwa kali ini, mereka masih dapat mengepung dan membunuh dewa Buddha. Tapi saya tidak tahu, bahkan 100.000 tahun yang lalu, apa yang mereka kelilingi dan bunuh tidak lebih dari seberkas pikiran iblis yang lahir di tubuh Buddha-Buddha. Guru sejati Buddha, bahkan para dewa dari luar alam, tidak dapat membunuh mereka, mereka hanya dapat menekan mereka. Jika Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana perasaan para dewa ini. Karena lahirnya artefak kuno, peta pemakaman. Seluruh wilayah 10.000 abadi telah melonjak. Terutama di persatuan alam abadi tingkat tinggi, ada juga pembangkit tenaga listrik teratas yang membahas masalah ini. Pada saat yang sama, mereka juga mengirim pengintai untuk menanyakan tentang situasi ke arah lahirnya artefak kuno. Tebakan itu tidak akan lama. Pembangkit tenaga listrik asing yang tak terhitung jumlahnya datang ke wilayah abadi 9 provinsi ini. Wilayah abadi Kyushu saat ini berkembang pesat setelah mencaplok domain abadi di sekitarnya. Wilayah abadi Kyushu sangat luas. Selain itu, domain tak terkalahkan Chen Chang'an masih berkembang pesat. Setiap hari, para abadi yang berlatih di alam tak terkalahkan disertai dengan terobosan mereka. Itu akan membawa banyak nilai bidang bagi Chen Chang'an. Selain itu, hari ini, bidang tak terkalahkan Chen Chang'an memiliki hati sihir penarikan tambahan. Setiap hari, hati iblis akan meluap dengan kekuatan sihir dan berubah menjadi iblis.
Kemudian dia dibunuh oleh Chen Chang'an dan memperoleh nilai domain. Hal yang sama juga berlaku. Tim manajemen kota Kyushu, dengan penambahan sejumlah besar makhluk abadi, kekuatannya juga meningkat setiap hari. Chen Chang'an belum punya rencana untuk pergi ke Pulau Chaos. Pertama, dia belum cukup siap. Kedua, kartu di tangannya tidak cukup, dan dia tidak pernah tahu detail tentang orang di Pulau Chaos. Pikiran iblis dari Raja Iblis Buddha yang memproklamirkan diri di Pulau Chaos Demon jelas jauh lebih kuat daripada hati iblis. Jadi, Chen Chang'an masih memutuskan untuk tetap tenang. Dari peti harta karun ikan asin, setelah membuka beberapa hal yang bagus, pergi ke Pulau Chaos. Jadi, tentu saja, Ning Bingxian dan Wu Qingyao tinggal di Gunung Feixian, menunggu untuk berangkat bersama Chen Chang'an ke Pulau Chaos. Kalau tidak, Ning Bingxian dan Wu Qingyao, meskipun mereka adalah dua kaisar semu, tetapi belum tentu mereka berdua dapat berhasil bertahan hidup ketika mereka pergi ke Pulau Chaos. Mendengarnya juga, di Pulau Chaos Demon, banyak saudara laki-laki dan perempuan telah menjadi budak iblis. Selama bertahun-tahun, orang itu juga telah membudidayakan banyak kaisar semu. Jika memang benar seperti yang dikatakan iblis, kekuatan budak iblis ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Dan Chen Chang'an senang Ning Bingxian dan Wu Qingyao tinggal di Gunung Feixian. Bagaimanapun, mereka adalah dua kaisar semu, dengan basis kultivasi tertinggi dan kekuatan superior. Jika Anda bisa menjadi orang dari wilayah abadi 9 provinsi di masa depan, itu tidak buruk. Sebenarnya, Chen Chang'an tidak perlu mengatakannya. Ning Bingxian juga memiliki niat ini. Meskipun wilayah abadi 9 provinsi ini ya wilayah abadi peringkat kedua yang kecil. Tetapi Ning Bingxian tidak peduli. Di sini, tetapi tanah abadi teratas, sebenarnya tidak kalah dengan istana abadi surgawi tempat dia tinggal. Selain itu lebih penting. Ini adalah tempat peristirahatan Siang Gong. Dapat tinggal bersama suami, itu adalah hal terbaik, dan dia merasa puas. Ning Bingxian sudah punya ide, yaitu memindahkan istana abadi surgawi ke wilayah abadi Kyushu dan tinggal bersama Chen Chang'an. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Chen Chang'an ketika dia mengetahui bahwa Ning Bingxian memiliki ide ini. Hari ini, Chen Chang'an meminta Mo Xin untuk mengetahui tentang Bai Yue dan Jiang Yuchan. Awalnya, untuk menemukan Amiao dan Hei Jiaolong. Ia membawa Bai Yue dan Jiang Yuchan ke istana bawah tanah abadi di bawah kolam giok abadi. Sekarang tampaknya kedua istana bawah tanah itu sama. Namun, Bai Yue dan Jiang Yuchan tidak pernah kembali dari istana bawah tanah abadi. Tampaknya ia tidak ditangkap oleh Buddha-Buddha di istana bawah tanah abadi ini. Mengenai masalah ini, Chen Chang'an tampak sedikit tidak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Bai Yue dan Jiang Yuchan sekarang. Mengenai hal ini, Mo Xin berkata bahwa tidak ada kabar dari mereka berdua. Katakan saja pada Chen Chang'an bahwa istana bawah tanah abadi itu rumit. Bahkan lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa di istana bawah tanah abadi ini, ada jalan menuju dunia luar. Mungkin mereka berdua sekarang terjebak di istana bawah tanah abadi ini. Chen Chang'an merasa sedikit lebih tidak nyaman. Sekarang tampaknya Chen Chang'an telah menyelamatkan Xiao Hei dan Amiao, sementara Bai Yue dan Jiang Yuchan belum kembali. Ada kemungkinan besar mereka terjebak atau mengalami kecelakaan. Jadi, kamu harus mengirim seseorang ke istana bawah tanah abadi. Mengenai hal ini, hati iblis menyajikan peta sebagian besar ruang bawah tanah abadi. Di istana bawah tanah abadi selama bertahun-tahun. Mengenai istana bawah tanah abadi, hati iblis ini masih memiliki beberapa pemahaman. Mungkin itu dapat membantu Chen Chang'an. Selain itu,
Hati iblis juga memberitahu Chen Chang'an tentang lokasi rumah harta karun Sekte Buddha. Di dalamnya, terdapat harta karun ajaib dan batu abadi yang telah dicari oleh Sekte Buddha selama bertahun-tahun, serta material surgawi dan harta duniawi yang ditemukan di istana bawah tanah abadi. Semua hati iblis harus dikeluarkan dan dipersembahkan kepada Chen Chang'an. Untuk ini, Chen Chang'an dengan mudah menerimanya. Jangan menginginkannya dengan sia-sia, jika Anda menginginkannya, Anda tetap menginginkannya. Kalau begitu, Chen Chang'an memanggil Gu Yuan, Komandan Detasemen Xuanwu dari Brigade Manajemen Kota Jiushu. Kirim dia untuk memimpin para dewa abadi yang kuat dari Detasemen Xuanwu ke istana bawah tanah abadi dan membawa kembali rumah harta karun Sekte Buddha. Mengenai mencari Bai Yue dan Jiang Yuchan, Chen Chang'an punya pilihan lain. Wu Ming datang ke Gunung Feixian dan datang untuk menemui Chen Chang'an. Jalan Chen Chang'an, tanpa nama, aku akan memberimu tugas. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, ekspresi Wu Ming menjadi serius. Guru, silakan bicara. Kursi ini mengirimmu untuk pergi ke istana bawah tanah abadi untuk menemukan mereka berdua. Lalu, Chen Chang'an memberikan peta yang diberikan Demon Heart kepadanya kepada Wu Ming. Kedua orang ini, yang satu adalah murid dari kursi ini, dan juga merupakan penguasa wilayah abadi Jiushu saat ini. Namanya adalah Huang Fubai, dan yang lainnya adalah nona keluarga Jiang dari wilayah abadi Xuanwu, bernama Jiang Yuchan, yang datang untuk mengunjungi wilayah abadi Kyushu, tetapi sekarang keberadaan keduanya tidak diketahui. Temukan mereka. Wu Ming sedikit malu dan berkata tanpa daya, "Tuan, istana bawah tanah abadi sangat berbahaya. Saya khawatir kultivasi saya tidak cukup untuk melihat. Mungkin saya belum menemukan keduanya, dan saya telah bersendawa di dalamnya. Selain itu, ada begitu banyak biarawati yang harus diurus, jadi saya pergi ke Jiu Eternal. Tidak ada yang mengurus istana bawah tanah." Anonim benar, meskipun dia pernah menjadi penguasa negeri Dongeng Sumi Xianyu. Tetapi setelah reinkarnasi, kekuatannya saat ini masih lemah. Untungnya, dengan artefak Tao yang diberikan oleh Chen Chang'an, kekuatannya terus meningkat akhir-akhir ini. Namun, jika Anda ingin mengembalikan kultivasi penguasa domain abadi di kehidupan sebelumnya, itu akan memakan waktu. Untuk ini, Chen Chang'an tidak terkejut. Memang tidak cukup untuk pergi ke istana bawah tanah abadi dengan kekuatan Wu Ming saat ini. Namun, Chen Chang'an telah mempersiapkan untuk Wu Ming sebuah kartu kultivasi yang dapat mengerahkan kekuatan seorang suci abadi kelas 5 dan menanam jimat hidup dan mati untuk Wu Ming. Selain itu, dia juga menyiapkan beberapa kartu penyelamat hidup untuknya. Dengan ini, bahkan jika Anda menghadapi bahaya di istana bawah tanah abadi, itu dapat membantu Anda melarikan diri. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan cacing Gu. Ini adalah Gu pencarian 10.000 mil. Dia telah menggunakan cacing Gu ini untuk menemukan jejak Ning Bingxian sebelumnya. Biarkan Gu pelacak 10.000 mil ini pergi ke istana bawah tanah abadi untuk menemukannya dengan napas Bai Yue. Tidak masalah, serahkan masalah ini kepada bawahan. Wu Ming saat ini, yang memiliki barang-barang yang diberikan oleh Chen Chang'an, penuh percaya diri. Menurutnya, ada hal-hal seperti ini. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh Sang Master Gelombang. Bab 505, Inti Iblis Kekacauan, Bangun Menara Waktu. Meskipun Chen Chang'an ingin menjalani kehidupan sebagai ikan asin, namun baru-baru ini, ada beberapa hal. Sekarang, di tubuh Chen Chang'an, ia telah mengumpulkan lebih dari 100 peti harta karun ikan asin, dan bahkan ada edisi khusus peti harta karun ikan asin yang berharga.
Peti harta karun ini juga harus dibuka. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga mengumpulkan banyak nilai bidang. Sudah waktunya untuk terus memperluas ranah tak terkalahkan. Namun 2 hari ini, Ning Bingxian telah mengganggu Chen Chang'an. Atau hanya menatapnya di sudut. Membiarkan diri Anda tidak punya waktu untuk membuka peti harta karun ikan asin dan memperluas bidang tak terkalahkan. Chen Chang'an juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang Ning Bingxian ini. Setelah akur, Chen Chang'an bisa melihat ketulusannya. Setidaknya keduanya dapat dianggap teman sekarang. Tidak mungkin membunuhnya seperti sebelumnya, kan? Tapi, kemarin, Miao mendengar berita tentang Master Chen Chang'an dari Ling Baur. Kebetulan Miao tahu di warisan istana bawah tanah abadi bahwa ada sesuatu yang dapat menghidupkan kembali ingatan di tempat berbahaya di suatu tempat di antara ribuan makhluk abadi. Benda ini disebut inti iblis kekacauan. Di lautan bintang kematian, sebuah benda pembunuh kuno yang disebut sirene kekacauan dikandung di dalam tubuh. Monster laut kacau semacam ini, yang berspesialisasi dalam ingatan, sangat kuno, dan tidak umum di antara ribuan makhluk abadi. Warisan Miao hanya mencatat tempat di mana monster laut kekacauan ditemukan, di wilayah laut yang disebut Yulin Xinghai. Miao memberi tahu Chen Chang'an tentang semua ini. Chen Chang'an belum pernah mendengar tentang tempat ini. Tetapi Ning Bingxian tahu tentang tempat ini. Yulin Xinghai adalah tempat yang ganas di antara ribuan makhluk abadi, dan hal-hal jahat merajalela di sana. Dikabarkan bahwa ada lebih banyak lagi hal-hal jahat alam kaisar semu yang menghuninya. Namun, Ning Bingxian tidak takut. Dia langsung mengajukan diri untuk pergi ke Yulin Xinghai bersama Miao untuk menemukan kraken kekacauan. Mengatakan bahwa dia pasti akan membawa kembali Chaos Demon Core ke Xianggong. Bagaimanapun, di mata Ning Bingxian, jika Anda dapat membawa kembali Chaos Demon Core, sang suami akan sangat senang. Dia bersedia melakukannya, dan dia lebih bersedia melakukan apapun untuk Chen Chang'an. Yulin Xinghai, seberapa jauh dari sini? Tanya Chen Chang'an. Ning Bingxian memikirkannya dan berkata, Yulin Xinghai masih sangat jauh dari sini, tetapi Anda dapat yakin bahwa ada formasi teleportasi lintas domain antara para dewa utama. Faktanya, tidak butuh banyak waktu untuk pergi ke Yulin Xinghai. Dalam sebulan, Nujia dan Miao akan membawa Chaos Demon Core kembali. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Chen Chang'an berkata. Ning Bingxian tersenyum gila. Jika Anda dapat melakukan sesuatu untuk Xianggong, apa masalahnya? Miao menatap Ning Bingxian dengan tatapan putih. Dia melambaikan kaki kucingnya dan berkata dengan serius. Senior, dan Miao juga akan berkontribusi untuk membawa kembali Chaos Demon Core, Meong. Chen Chang'an mengangguk sambil tersenyum. Untuk memadatkan es abadi, keselamatan Miao akan diserahkan kepadamu. Ning Bingxian menyentuh kepala Miao. Jangan khawatir, Xianggong gelombang dengan keluarga budak di sini, Miao akan baik-baik saja. Tidak tahu mengapa, Miao merasakan sedikit permusuhan dari Ning Bingxian, dan sedikit takut. Meskipun Ning Bingxian adalah kaisar semu, namun, Chen Chang'an tetap memberi kedua wanita itu sebuah jimat hidup dan mati, yang dapat menyelamatkan satu nyawa kedua wanita itu. Kemudian ke Ning Bingxian Dao. Dalam sebulan, jika inti iblis kekacauan tidak ditemukan, Anda akan kembali. 1 bulan kemudian, saya akan berangkat untuk menghang. Urkan Pulau Iblis Kekacauan. Tidak masalah, Tuan Xiang. Oke. Kemudian, Ning Bingxian membawa Miao keluar dari wilayah abadi 9 provinsi. Chen Chang'an menghela nafas. Semoga saja, bulan ini, mereka dapat menemukan inti iblis kekacauan.
Wu Qingyao berkultivasi di Gunung Feixian. Chen Chang'an menemukannya. Wu Qingyao berhenti berkultivasi, dia sangat menghormati Chen Chang'an. Senior, jalan Chen Chang'an. Wu Qingyao, kakak perempuanmu pergi mencari inti iblis kekacauan untukku, dan akan memakan waktu sebulan untuk kembali. Bulan ini, Anda dapat menjaga wilayah abadi 9 provinsi. Tidak masalah, senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja padaku. Anda adalah tamu, silakan lakukan apapun yang Anda inginkan. Wu Qingyao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika saya tidak mendapat bantuan dari para senior, saya akan tetap ditelan oleh iblis, dan saya tidak akan dapat mengendalikan pikiran saya. Chen Chang'an tersenyum ringan. Tidak apa-apa untuk saat ini, Anda dapat tinggal dengan tenang di wilayah abadi 9 provinsi. Jika Anda bosan, saya dapat menyusahkan Anda untuk mengajar para biksu dan orang-orang abadi di wilayah abadi 9 provinsi. Pemahamannya jauh dari sebanding dengan keabadian dari ribuan keabadian dalam pengembangan keabadian. Ketika Ning Bingxian kembali, aku akan membawamu secara pribadi untuk berperang melawan Pulau Iblis Kekacauan. Wu Qingyao membungkuk sedikit. Tidak masalah, masalah ini diserahkan kepada Qingyao oleh para senior. Kemudian, Chen Chang'an meninggalkan tempat Wu Qingyao berlatih. Kuil umur panjang, di bawah pohon bodi. Ling Baur dan Little Tail merawat Feng Qiyun yang ingatannya hancur. Kedua murid yang baik itu merawat Feng Qiyun dengan baik, dan Chen Chang'an masih sangat senang. Dan Feng Qiyun akhir-akhir ini, hidupnya juga sangat sederhana. Tidak ada gejolak emosi di matanya, tidak ada kesedihan atau kegembiraan, dan tidak ada kata-kata. Setiap hari, seperti patung, duduk dengan tenang di halaman, sumur kuno tidak memiliki ombak, melihat ke kejauhan. Sayangnya, masih terlihat sama. Namun, Chen Chang'an telah mengirim seseorang ke sekte kuno Feng Yun untuk membawa gurunya, Ming He. Sekarang nyonya sedang dalam perjalanan. Mungkin, ketika si Zun dan orang tuanya melihat bahwa teman lamanya itu baik, akan ada beberapa gerakan. Baoer, Little Tail, bagaimana keadaan Tuan? Ling Baur berkata, Tuan, Tuan masih sama, ingatannya langsung hancur, lautan pengetahuan sekarang kosong, dan dia tidak tahu apa-apa. Feng Qiyun berbentuk seperti patung dan mempertahankan postur tetap, dan tubuhnya agak kaku. Little Tail menamparkan Feng Qiyun dengan kepalan kecil. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah inti iblis kekacauan yang dikatakan Amiao berguna. Sistem domain tak terkalahkannya sendiri hanya bisa maha kuasa dalam hal kekuatan. Dalam hal ingatan yang hancur, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Ling Baur mengangguk, setuju dengan kata-kata Chen Chang'an. Baoer, ikuti gurumu ke Trial Plaza. Yahaha gelombang. Little Tail berkata, Tuan, bagaimana denganku? Little Tail sangat menyedihkan, dia sudah lama tidak bersenang-senang dengan tuannya. Chen Chang'an menyentuh kepala Little Tail. Sayang, jaga baik-baik guru. Selama ini, aku sedikit sibuk untuk guru, dan aku akan bersenang-senang bersama setelah aku sibuk. Selesai, Chen Chang'an muncul di alun-alun pengadilan bersama Ling Baur. Alun-alun pengadilan hari ini, di bawah yurisdiksi, Detasemen Suzaku, Zhuangsue, telah memperluas area alun-alun lebih jauh. Sekarang, alun-alun pengadilan ini bahkan lebih ramai dan semarak. Menara pengadilan, menara hukum, dan kenaikan ke teras abadi, ketiga pilar berdiri bersama. Sekarang, batu abadi Chen Chang'an sudah cukup. Oleh karena itu, tidak ada batasan sama sekali pada Seng Xiantai. Setiap hari, ada biksu dari alam abadi Kyushu yang berasal dari dunia lain dan Mel. Angka ke alam abadi.
Selain itu, di alun-alun percobaan ini, selain biksu lokal dan para abadi dari wilayah abadi Kyushu, banyak abadi asing datang melalui susunan teleportasi lintas domain yang dibangun oleh alun-alun percobaan. Kecuali Seng Xiantai, yang paling menarik bagi para abadi di alun-alun percobaan adalah Menara Percobaan dan Menara Hukum. Menara Percobaan dapat membantu mereka menjadi lebih kuat, mendapatkan artefak ritme, dan berbagai hadiah. Dan Menara Hukum itu bahkan lebih mengerikan. Bagi para abadi asing, selama mereka membayar cukup batu abadi, mereka dapat memasuki Menara Hukum untuk menemukan hukum Dao yang cocok untuk kultivasi mereka sendiri. Secara bertahap, meskipun wilayah abadi Kyushu masih merupakan wilayah abadi peringkat kedua. Namun, nama wilayah abadi 9 provinsi, nama Cencangan, secara bertahap menyebar ke wilayah abadi lainnya. Setiap hari, banyak abadi datang ke sini dengan kagum. Ling Baur berkedip, terkejut. Banyak orang, alun-alun yang begitu besar, master-master, saya tidak menyangka akan terjadi perubahan besar di alun-alun ujian selama saya pergi. Chen Chang'an tersenyum. Mengenai alun-alun ujian, di hari-hari mendatang, alun-alun itu akan memberinya banyak batu abadi dan nilai domain. Dia telah merasakan manisnya menara ujian dan menara hukum. Memutuskan untuk terus mengembangkan alun-alun ujian dan menciptakan tempat suci kultivasi yang paling mulia di domain 1000 abadi. Yah, ini baru permulaan. Hari ini, saya sedang mempersiapkan untuk membuat hal lain di alun-alun ujian untuk guru. Ling Baur penasaran. Master, apa yang akan Anda bangun? Chen Chang'an membuka mulutnya dengan mata yang dalam. Menara waktu.